diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi yang namanya ibadah, kata ulama, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bukan hanya haji, tapi apapun yang kita lakukan, ya, aktivitas kita dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, asal niatnya ikhlas, caranya betul, ya. Caranya betul artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dilandasi dengan iman, maka itu akan dinilai ibadah. Makan niatnya ikhlas, ya. Bukan makan untuk hidup, tapi makan ini perintah Allah, sunnah Rasulullah, ya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Caranya betul, sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya. Ini dinilai ibadah. Tapi walaupun dia ibadah, walaupun dia sholat, kalau caranya tidak betul, misalnya sholat maghrib ibadah, ya, tapi caranya tidak betul, 3 rakaat kita jadikan 4 rakaat biar lebih banyak rakaatnya, ya, ini juga tidak diterima oleh Allah SWT, tidak sah, ya, karena caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita masuk WC, kalau caranya betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu pun akan dinilai ibadah. Adalah sahabat-sahabat, saudara-saudaraku itu adalah mereka yang jauh setelah aku kehidupan mereka. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar langsung ucapan-ucapanku, tidak pernah menyaksikan mukjizat yang diturunkan kepadaku. Tetapi mereka itu yakin dengan sunnah-sunnah. Mereka itulah saudara-saudaraku, dan ini orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong didoakan supaya aku bisa mendampingimu di surga. Maka ada sekalian, pada saat itu baginda Rasulullah SAW mengabulkan permintaan Siti Aisyah radhiyallahu anha supaya apa? Supaya menjadi pendamping beliau di surga. Maka sekalian, mendengar doa dari baginda Rasulullah SAW ini bukan main senangnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Melihat keadaan ini, maka baginda Nabi SAW bersabda, wahai Siti Aisyah, engkau baru 1 kali saja aku doakan, begitu senangnya. Ya, ketahuilah bahwasanya doaku ini untuk umatku setiap malam, setiap hari. Baginda Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, nangis sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, matanya bengkak, nangis. Untuk apa? Mendoakan umatnya. Karena apa? Saking cintanya dia kepada umatnya. Pernah suatu ketika Siti Fatimah, baginda Nabi SAW menggendong cucu-cucunya Hasan dan Husain. Pada saat itu baginda Nabi SAW mencium Hasan di bibirnya dan mencium Husain di lehernya. Maka pada saat itu Siti Fatimah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, kenapa engkau cium Hasan di bibirnya dan Husain di lehernya? Maka baginda Nabi SAW berkatahuilah bahwa nanti Hasan ini akan mati diracun oleh musuh Islam, dan Husain ini nanti matinya dipenggal lehernya oleh musuh Islam. Maka
kabar ini, Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tolong doakan supaya itu tidak terjadi. Untuk anak cucu, doaku ini untuk seluruh umatku. Bagaimana umatku ini bebas dari azab Allah, masuk dalam rahmat Allah SWT. Makanya begitu cinta baginda Nabi SAW kepada umatnya, sampai nanti di akhir hayat baginda Nabi SAW menjelang wafatnya, yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, kata-kata terakhir yang hampir-hampir tidak bisa terucap, itu ada 3. Ummati, ummati, ummati. As-sholah, as-sholah, as-sholah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. 3. Umat, sholat, wanita. Ya, ini kecintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti di pada mahsyar masih beliau, bukan cuma di dunia saja. Di pada mahsyar ini orang ini hirup pikuk semua. Kenapa? Kondisi sangat susah. Coba bayangkan, kita matahari yang jauh sekali jaraknya saja begitu panasnya. Ini matahari dekat dengan kita, jumlahnya 12 bahkan matahari. Alasnya dari tembaga, bukan tanah. Ya, sehingga ada yang berkeringat sampai ke dengkulnya, sampai ke betisnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing karena saking panasnya. Alasnya tembaga, matahari dekat 12 pula. Ya. Maka pada saat itu umat berlarian ke sana kemari, ya, meminta syafaat dari kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabiullah, Nabi Nuh, engkau kan Nabi Allah, tolong berikan syafaat kepada kami. Kami tidak sanggup menghadapi suasana pada mahsyar. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab bahwa beliau tak sanggup. Lari kepada Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat. Seluruh Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Beda dengan Nabi kita, baginda Muhammad SAW. Bukan hanya umatnya yang lari ke sana kemari, Nabinya sendiri lari. Cari umatnya, umati, mana umatku? Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Begitu sampai di jembatan Sidian Sirat, Rasulullah SAW masih nunggu umatnya. Ya Rabbi, salim, selamatkan. Jadi begitu memang tingginya cinta beliau kepada umatnya. Maka sekalian, bagaimana kita pun bisa membalas cinta beliau kepada kita? Tentunya dengan cara apa? Dengan cara yang beliau kehendaki, bukan dengan cara kita. Mencara kita mungkin nyanyi-nyanyi, potong kue, cara kita, ya harus ada caranya, ya. Misalnya pawit nih, tanggal bersabanikana maju jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Ya, bukan kita nak penyanyi-nyanyi, tidak. Begitu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Alim ulama mengatakan bahwa sunnah ini ada sunnah surah, sunnah siro, ada sunnah sariro. Sunnah surah itu penampilan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tampilannya. Diidolakan. Tapi yang ngato ini, awak nak baju Real Madrid, misalnya, tapi orang yang
suasana, mengidolakan itu. Ya, ada yang idolanya misalnya artis barat situ. Walaupun yang wong dusun, ini contohnya gaya rambutnya, ya walaupun wong dusun, lagu kuning-kuning, lagu merah-merah, lagu jambul-jambul bisa. Ya. Nah, jangan salah, karena dia mengidolakan. Nah, tampilan bagaimana baginda Rasulullah SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jenggot kayak malu sekarang kan, padahal jenggot ini amanah yang dibawa sampai kubur. Coba sunnah-sunnah yang lain itu ditinggal, pakai jubah, pakai apa, pakai peci, tidak lagi nanti tutup kepala korban. Tapi jenggotnya melekat sampai kubur, sunnah jenggot. Nah, ya, menghidupkan penampilan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita bisa, bahkan orang sudah biasa meniru-niru orang-orang yang mohon maaf kadang-kadang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.